Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk siklus akuntansi dari PT Cemerlang, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai kartu persediaan dari PT Cemerlang. Ya, kita ketahui bersama bahwa untuk kartu persediaan ini berfungsi untuk mengetahui, untuk mengetahui keluar masuknya barang yang ada di gudang. Nah, untuk keluar masuknya barang di gudang itu tentunya dipengaruhi dengan adanya transaksi penjualan ataupun pembelian, serta jika ada retur penjualan ataupun retur pembelian. Nah, untuk membuat kartu persediaan kira-kira seperti ini untuk bentuk laporannya atau dokumen kartu persediaannya. Di sini ada kolom tanggal atau date, ada kolom nomor dokumen, kemudian ada kolom keterangan. Kemudian di sini ada kolom in, out, dan balance, di mana untuk kolom in ini digunakan untuk mencatat jika ada transaksi pembelian atau retur pembelian. Sedangkan kolom out ini akan kita gunakan untuk mencatat jika adanya transaksi penjualan atau retur penjualan. Dan di sini ada kolom balance ini untuk mencatat saldo akhir, ya, setiap adanya saldo akhir dari setiap adanya transaksi di sini. Nah, kemudian untuk kartu persediaan di sini kita lihat untuk PT Cemerlang bahwa kita tahu di sini hanya ada dua persediaannya. Di PT Cemerlang di sini ada dua jenis nama barang. Sehingga karena di sini ada dua jenis nama barang, yaitu TVP 268 dan ACP55, maka di sini kita hanya membuatkan dua kartu persediaan, yaitu kartu persediaan untuk TVP 268 dan ACP55. Jadi kartu persediaan atau satu jenis kartu persediaan ini hanya berlaku untuk satu jenis barang saja. Nah, karena di PT Cemerlang hanya dua jenis persediaan, maka di sini kita buatkan dua kartu persediaan. Oke, baik, di sini untuk mengisinya karena keluar masuknya barang itu terpengaruh dengan adanya transaksi penjualan atau pembelian, maka di sini untuk mengisi kartu persediaan kita akan coba cari dokumen transaksi, ya, dokumen transaksi yang berhubungan dengan keluar masuknya barang. Nah, dokumen transaksi yang berhubungan dengan keluar masuknya barang di sini yang pertama ada dokumen transaksi faktur, ya. Jadi nanti kita cari dokumen transaksi yang ada tulisan faktur, berarti kita bisa masukkan ke sini. Di mana faktur itu ada dua, ada faktur pembelian dan faktur penjualan. Kemudian kita cari juga untuk nota kredit, ya. Untuk nota kredit, di mana nota kredit pun ada dua, itu ada nota kredit untuk penjualan dan nota kredit untuk pembelian. Di mana nota kredit adalah bukti transaksi retur, ya. Jadi ada retur penjualan dan retur pembelian. Dan yang terakhir, bukti dokumen terakhir yang mempengaruhi keluar masuknya persediaan adalah nota kontan. Di mana nota kontan ini adalah bukti transaksi tunai. Nah, transaksi tunai itu bisa terjadi untuk penjualan tunai dan pembelian tunai. Itu kira-kira dokumen transaksi yang akan coba kita cari untuk membuat atau mengisi atau menyusun kartu persediaan ini. Oke, saya rasa untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung saja di sini. Ya, seperti ini kita coba akan telusuri. Yang pertama adalah kita coba telusuri dari dokumen nomor 1. Oke, di dokumen nomor 1 di sini ada bukti pengeluaran kas, bukan ya. Jadi kita fokus pada dokumen transaksi faktur, nota kredit dan nota kontan. Kita cari di sini. Oke, untuk dokumen nomor 5, ya. Di sini dokumen nomor 5 ada nomor faktur F12-1. Di sini memang tidak ada tulisan faktur, tetapi dengan adanya nomor faktur berarti ini adalah transaksi faktur. Di mana faktur ini untuk dokumen nomor 5 ini adalah faktur penjualan, karena di sini kopnya adalah perusahaan sendiri. Jadi dia untuk membedakan faktur penjualan atau faktur pembelian, kita hanya membedakan untuk kopnya saja. Jika ada tulisan faktur, kopnya perusahaan sendiri, berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Tetapi jika ada faktur kopnya di sini perusahaan orang lain, berarti adalah ini faktur pembelian. Oke, seperti itu. Oke, di sini untuk dokumen nomor 5, di sini kita menjual barang secara kredit, ya, faktur penjualan. Dimana untuk penjualan dokumen nomor 5 tanggal 6 di sini kita menjual 9 unit untuk TVP 268 dan 7 unit ACP55. Oke, sekarang kita akan coba masukkan ke dalam kartu persediaan ini. Oke, sebelum kita menginput dokumen transaksi, terlebih dahulu kita masukkan dulu saldo awalnya. Ya, saya lupa tadi, kita masukkan dulu saldo awalnya. Ya, ini saldo awal untuk persediaan barang dagang. Di sini untuk TVP 268 kita punya saldo awal yaitu 22 unit. Oke, karena di sini saldo awal, kita buatkan di sini dokumennya adalah tanggal 1. Oke, keterangannya adalah saldo awal. Oke, karena di sini saldo, maka kalian masuk ke kolom balance. Oke, masukkan di sini persediaan awalnya 22 unit.
dengan harga pokoknya adalah 19 juta sehingga total persediaan untuk TVP 268 adalah 418 juta. Itu untuk yang TVP 2685. Sekarang kita masukkan untuk saldo awal yang ACP 55. Kita masukkan di sini tanggal 1 sebagai saldo awal, kemudian karena saldo awal kalian masukkan di kolom balance ini. Oke, di sini untuk ACP 55 ada 13 unit. Kemudian harga pokoknya adalah 23 juta sehingga total nilai persediaan untuk ACP 55 adalah 299 juta. Oke, setelah saldo awal ini kita masukkan, baru kita masukkan untuk yang dokumen nomor 5 tadi. Oke, jadi jangan lupa kita masukkan dulu saldo awalnya, setelah dimasukkan baru kita masukkan dokumen transaksi yang ada. Oke, di sini kita jual ya, kita jual 9 unit untuk yang TVP 268. Jadi kita masukkan dulu yang jenis TVP 268 ini. Kita masukkan tanggalnya di sini adalah tanggal 6. Kemudian nomor dokumennya adalah F12-1. Keterangannya adalah di sini penjualan kita kepada Indo Elektronik. Kita jual kepada Indo Elektronik. Oke, karena transaksi penjualan maka di sini kita akan masuk kolom out ya. Sekali lagi jika transaksi penjualan atau retur penjualan kita masuk kolom out. Sedangkan jika ada transaksi pembelian atau retur pembelian kita masuk kolom in. Oke, di sini kita masukkan kolom out bahwa kita jual di sini 9 unit. Ya, kita masukkan di sini 9 unit. Ya, kemudian selanjutnya kita masukkan harga pokok barang yang kita jual. Ya, kalau penjualan kita untuk mengambil harga price-nya, harga pokoknya kita ambil barang harga pokok dari persediaan ini 19 juta ini. Kita masukkan ke sini. Oke ya, jadi untuk mengisi kolom price ini di penjualan atau kolom out ini kita mengambil dari kolom price atau harga pokok yang ada di persediaan ini. Kita masukkan di sini lalu kita masukkan totalnya 171 juta total harga pokok barang yang dijual. Oke, setelah kita masukkan untuk 9 unit ini ke dalam kartu persediaan baru kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 22 unit kemudian dijual 9 sehingga saldo persediaan kita menjadi 13 unit. Ya, dengan harga pokoknya masih tetap 19 juta sehingga total nilai persediaan sekarang menjadi 247 juta. Itu yang TVP 2685. Sekarang kita masukkan untuk persediaan yang ACP 55. Seperti tadi tanggal 6 ya, sama tanggal 6 F12 tahu penjualan. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out. Di sini untuk yang ACP 55 kita jual 7 unit. Oke, dengan harga pokok barang yang kita jual ini kita lihat di sini, ini ada 23 juta. Kemudian total harga pokok barang yang kita jual adalah 161 juta untuk yang ACP 55. Kemudian kita hitung saldonya, sebelumnya ada saldo 13 unit, dijual 7 sehingga sekarang menjadi 6. Oke, dengan harga pokoknya masih 23 juta sehingga total nilai persediaan barang dagang per tanggal 6 untuk ACP 55 itu adalah 138 juta. Oke, itu selesai untuk yang dokumen transaksi nomor 5. Sekarang kita lanjutkan. Kita cari lagi dokumen transaksi yang berhubungan dengan ciri-ciri dokumen transaksi. Oke, nomor 6 bukan. Ya, nomor 7 ada nota kredit. Oke, di sini ada nota kredit. Nota kredit atau retur, ini retur penjualan atau retur pembelian. Sekali lagi kita lihat kopnya. Jika kopnya perusahaan kita, maka ini adalah retur penjualan. Jika ini kopnya orang lain, nota kredit, berarti ini adalah retur pembelian. Kalau kita amati di sini, ini adalah retur penjualan dari barang yang kita jual tanggal 6 ini. Ya, jadi kita jual kepada Indo Elektronik tanggal 6, kemudian barang diantar setelah sampai pada pelanggan tanggal 7. Ternyata ada barang yang tidak sesuai dengan barang yang kita jual, sehingga Indo Elektronik ini mengembalikan barang kepada kita. Ya, di sini ada retur penjualan 2 unit untuk TVP 268 dan 1 unit untuk ACP 55. Oke, sekarang kita masukkan retur penjualan ini ke dalam kartu persediaan. Kita masukkan untuk retur yang TVP 265 dulu. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 7. Ini keterangannya adalah retur penjualan. Oke, karena retur di sini tetap kita masuk ke kolom out ya, karena berhubungan dengan penjualan. Bedanya penjualan menginput jumlah penjualan dan retur penjualan. Kalau retur penjualan di sini untuk TVP 2685 kita menerima ada pengembalian 2 unit. Sehingga di sini untuk memasukkan atau menginputnya kita gunakan tanda min. Min 2. Artinya dengan adanya retur penjualan 2 unit berarti mengurangi nilai penjualan kita. Seperti itu kira-kira. Oke, kemudian kita masukkan harga pokok tadi yang barang kita jual itu 19 juta. Totalnya retur adalah 38 juta. Itu total harga pokok barang yang diretur. Sehingga di sini dengan adanya pengembalian 2 unit barang, maka persediaan kita berubah. Yang sebelumnya 13 unit, kemudian ada pengembalian barang 2 unit, maka sekarang bertambah menjadi 15 unit. Dengan harga pokoknya masih tetap 19 juta,
sehingga per tanggal 7 nilai persediaan kita bertambah menjadi Rp285. Oke, itu yang TV P268. Sekarang kita masukkan untuk yang retur ACP55 nih. Oke, masih sama keterangannya ya. Tanggal 7 NK12-1 retur di sini. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out. Kita masukkan di sini ada 1 unit berarti min 1. Harga pokoknya di sini untuk yang dikembalikan 23 juta sehingga total harga pokok barang retur adalah 23 juta. Kemudian dengan adanya pengembalian 1 unit ini otomatis persediaan kita bertambah menjadi 7 unit ya. Sebelumnya 6, ada pengembalian 1 unit menjadi 7 unit. Harga pokoknya masih tetap sehingga total nilai persediaan kita untuk ACP55 sekarang menjadi 161 juta. Oke, itu untuk yang dokumen nomor 7. Sekarang kita cari lagi untuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan ciri-ciri dokumen yang masuk di sini. Kita cari dokumen nomor 8 bukan, nomor 9 bukan. Oke, nomor 10 di sini ada faktur. Ada faktur kopnya orang lain. Ya, berarti di sini adalah faktur penjualan, faktur pembelian ya. Jadi faktur, ada faktur kopnya orang lain, ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, jika ada transaksi pembelian di sini kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Pertama, oke, tanggal 10 ini kita membeli barang kepada PT Plugrot itu 11 unit untuk TVP 268 dan 10 unit untuk yang ACP55. Sekarang kita masukkan dulu yang TVP 268. Oke, kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 10. Nomornya adalah V05, keterangannya adalah pembelian kepada PT Plugrot ya, karena di sini faktur kopnya orang lain. Oke, dengan ada transaksi pembelian ini kita masuk kolom in. Di sini untuk TVP 268 kita membeli 10 unit. Oke, membeli 11 unit kan. Membeli 11 unit dengan harga pembelian di sini 19 juta. Ingat ya, jika pembelian kita melihat harga itu untuk mengisi kolom price, kita melihat ya harga yang di dokumen ini. Tetapi jika penjualan, kita untuk mengisi kolom price itu melihat harga pokok yang ada di persediaan. Seperti itu ya. Sekali lagi untuk pembelian, maka untuk yang harga price ini kita ambil yang di dokumen. Di sini pembelian kita seharga 19 juta per unitnya. Sehingga totalnya di sini untuk pembelian adalah 209 juta. Oke, lalu setelah itu kita baru masuk ke kolom saldo. Dengan adanya pembelian 11 unit barang, maka otomatis persediaan kita yang sebelumnya 11 ini bertambah menjadi 26 ya, 15 kemudian ada 11 26 ya. Oke, 26 dengan harga pokok barangnya di sini karena sama barang yang kita beli sama dengan harga pokok sebelumnya, maka kita gunakan harga pokoknya sama yaitu 19 juta sehingga total nilai persediaan kita itu adalah 494 juta ya per tanggal 10 ini. Oke, kemudian untuk TVP 268 selesai. Sekarang kita masuk yang ACP55. Oke, tanggalnya masih sama ya, tanggal 10. Keterangannya adalah pembelian pada PT Plugrot. Kita masukkan kolom in karena pembelian. Oke, untuk pembelian ACP55 di sini kita membeli 10 unit. Ya, 10 unit dengan harga pembelian di sini adalah 23 juta. Masih sama dengan harga pokok sebelumnya sehingga totalnya adalah 230 juta. Baru sekarang kita masukkan ke kolom saldo. Sebelumnya ada 7 unit, kemudian ada beli 10 unit sehingga di sini sekarang persediaan kita menjadi 17 unit dengan harga pokoknya. Karena di sini harga pembelian dan harga pokok yang di sebelumnya sama, maka kita gunakan harga pokok 23 juta sehingga total persediaan kita untuk ACP55 adalah 391 juta. Oke, seperti itu untuk dokumen nomor 10. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Kita cari dokumen nomor 11. Oke, di sini ada nota kredit ya, nota kredit. Nota kredit di sini perhatikan ini adalah retur ya, retur penjualan atau retur pembelian. Kita lihat kopnya di sini adalah Plugrot, berarti ini adalah retur pembelian. Kalau kita amati, ini adalah retur pembelian dari barang yang kita beli tanggal 10 ini. Jadi kita membeli kepada Plugrot tanggal 10, kemudian tanggal 11 setelah barang kita terima, karena ada barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan, kita mengembalikan barang kepada PT Plugrot, yaitu 1 unit untuk TVP 268 dan 2 unit untuk ACP55. Sekarang kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya di sini adalah tanggal 11, kemudian nomornya NK0-1, keterangannya adalah retur pada PT Plugrot. Oke, karena retur pembelian kita masih masuk kolom in karena berhubungan dengan transaksi pembelian sini. Oke, di sini caranya sama seperti tadi ada retur penjualan, kita gunakan tanda min.
Oke, untuk untuk TV 268 di sini kita mengembalikan 1 unit berarti min 1. Harga pokok barang yang kita kembalikan tadi adalah 19 juta. Kemudian di sini nilai pengembalian barang adalah 19 juta. Kemudian kita coba masukkan ke kolom saldo ya. Oke, sebelumnya ada persediaan 26. Karena kita mengembalikan 1 unit maka otomatis persediaan kita menjadi berkurang. Menjadi 25 ya. Oke, menjadi 25. Dengan harga pokok barangnya masih 19 juta, masih sama ya di sini. Kemudian totalnya sekarang per tanggal 10 untuk ACP55 itulah 475 juta rupiah. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ini yang TV 268 ya. Sekarang kita masuk ke untuk yang ACP55. Oke. Kita masukkan, caranya sama, keterangannya pun sama, tanggal sama. Oke, di sini kita mengambilkan 2 unit ya, mengembalikan 2 unit untuk yang ACP55. Oke, dengan harga pokok barang yang kita kembalikan adalah 23 juta, sehingga total nilai pengembalian adalah 46 juta. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 17 unit, karena kita mengembalikan 2 unit, maka sekarang persediaan kita menjadi 15 unit. Dengan harga pokoknya masih tetap 23 juta. Sehingga totalnya per tanggal 10 adalah 345 juta untuk persediaan ACP55. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya. Kita cari di sini. Oke, tanggal nomor 12 bukan? Ya, nomor 13 ada nota kontan. Ini juga sudah sesuai di sini, nota kontan. Oke, nota kontan ini adalah bukti transaksi tunai ya. Nota kontan ini adalah bukti transaksi tunai. Ini penjualan tunai atau pembelian tunai, kita lihat kopnya. Ternyata di sini kopnya adalah perusahaan kita, PT Cemerlang. Berarti ini adalah transaksi penjualan secara tunai. Oke, jika ada transaksi penjualan tunai di sini kita masukkan di kartu persediaan. Yang pertama, perhatikan di sini kita jual secara kontan 7 unit untuk TVP 268 dan 8 unit untuk ACP55. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya di situ tanggal 13 ya, penjualan tunai keterangannya. Kemudian karena penjualan kita masukkan kolom out. Kita masukkan kolom out di sini. Oke, di sini untuk TVP 268 kita menjual 7 unit. Dengan harga pokok barang yang kita jual, karena penjualan kita lihatnya ke sini. Kita lihatnya kolom price di balance ini, di kolom balance di kolom price ini. Kita masukkan harga pokoknya 19 juta sehingga total harga pokok barang yang kita jual untuk 7 unit itu adalah 133 juta. Oke, sekarang kita masuk kolom balance. Sebelumnya ada persediaan 25, kemudian dijual 7 menjadi menjadi 14 berarti ya di sini ya. Menjadi 14 dengan harga pokoknya 19 juta sehingga total persediaan per tanggal 13 ini adalah 266 juta. Itu untuk yang TVP 268. Sekarang kita masukkan yang ACP 55. Oke, kita masukkan tanggalnya sama, keterangan sama. Oke, masuk ke kolom out. Di sini untuk yang ACP 55 kita jual 8 unit. Oke, dengan harga pokok barang dijual kita lihat di sini. Kita masukkan ke sini di kolom price yaitu 23 juta. Sehingga totalnya di sini adalah 184 juta. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 15, kemudian dijual 8, maka sekarang menjadi 7 unit. Oke, harga pokoknya kita turunkan 23 juta sehingga total nilai persediaan untuk ACP55 itu adalah 161 juta. Oke, selesai untuk yang dokumen nomor 13 tanggal 13 ini. Oke, sekarang kita lanjut cari dokumen yang lain. Oke, nomor 14 bukan, kemudian nomor 15 juga bukan, nomor 16 juga bukan. Oke, nomor 17 di sini ada faktur. Oke, ada faktur. Ini adalah transaksi kredit. Ini kopnya perusahaan kita, berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, karena penjualan nanti kita masukkan ke kolom out situ. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya 18. Oke, dengan nomor F12-2 keterangannya adalah penjualan kepada daya elektronik. Oke, sekarang kita masukkan kolom out karena penjualan. Oke, di sini kita jual untuk yang TVP 268 adalah 6 unit. Oke, dengan harga pokoknya di sini yang kita jual ya 19 juta kita masukkan di sini sehingga total harga pokok barang yang kita jual adalah 114 juta. Lalu masuk kolom saldo, sebelumnya ada 14, kemudian dijual 6, sehingga sekarang karena 14 dijual 6, maka sekarang menjadi 14 dijual 6 ya. Berarti sekarang menjadi
5 ya. Menjadi 8. Oke, menjadi 8 ya. Oke, menjadi 8. Kemudian harga pokoknya masih 19 juta sehingga total nilai persediaan kita sekarang adalah 152 juta. Oke ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini sebelumnya ada 8 unit, ada 14 unit, kemudian dijual 6, otomatis tinggal 8. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang ACP55. Tanggalnya sama ya, tanggal 18, keterangannya penjualan kepada daya elektronik. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out di sini. Untuk ACP55 kita jual 4 unit. Oke, dengan harga pokok yang kita jual di sini 23 juta. Kita masukkan di sini. Oke, total harga pokok barang adalah 92 juta. Oke, seperti itu. Lalu masuk kolom saldo, sebelumnya ada 7 unit, dijual 4 menjadi 3. Berarti tinggal 3 unit. Harga pokoknya masih 23 juta sehingga total nilai persediaan kita sekarang menjadi 69 juta untuk yang ACP55. Oke, itu dokumen nomor 17. Sekarang kita masuk dokumen nomor 18. Oke, bukan ya, kita lanjut. Nomor 19 juga bukan. Oke, nomor 20 di sini ada faktur. Oke, nomor 20 ada faktur. Itu adalah bukti transaksi kredit. Di sini untuk penjualan atau pembelian kita lihat skopnya di sini perusahaan orang lain, berarti adalah transaksi pembelian secara kredit. Berarti ini ada transaksi pembelian. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 22, nomornya adalah A17, keterangannya adalah pembelian kepada PT LX Persada. Ya. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in. Oke, di sini kita membeli untuk yang TVP 268 adalah 13 unit dengan harga pembelian. Oke, sekali lagi karena pembelian kita untuk mengisi kolom price-nya kita lihat di dokumen. Di sini untuk TVP 268 kita membeli per unitan adalah 19.300.000. Sehingga total nilai pembelian kita itu adalah 250.900.000 rupiah. Oke, baru kita masuk kolom saldo. Ya, sebelumnya ada saldo 8. Ya, harga pokoknya 19 juta. Kemudian kita membeli barang tetapi harganya berbeda. Nah, karena metode yang kita gunakan FIFO, maka jumlah barang dengan harga barang yang berbeda ini harus kita pisah, tidak boleh kita jadikan satu. Nah, karena kita pisah, maka yang 8 unit yang persediaan sebelumnya ini kita turunkan ke sini. Kita turunkan ke bawah yang 8 unit ya. Yang 8 unit ini kita turunkan ke bawah. Oke, plus nilai persediaannya juga sama kita turunkan. Kemudian baru pembelian dengan harga barang yang berbeda ini kita letakkan di bawahnya. Kita masukkan 13, harga pokoknya adalah 19.300.000 sehingga totalnya di sini adalah 250.900.000 rupiah. Sehingga per tanggal 22 untuk TVP 268 kita mempunyai 2 jenis persediaan dengan harga pokok yang berbeda, yaitu yang pertama 19 juta, yang kedua 19.300.000. Seperti itu kalau ada pembelian dengan harga yang berbeda. Kita tidak boleh menggabungkan ya 2 persediaan ini, harus kita pisah. Jadi kita pisahkan persediaan dengan harga pokok yang berbeda ini kita pisahkan, tidak boleh disatukan. Oke, lanjut ke yang ACP55. Masih sama seperti tadi, kita masukkan tanggal, kemudian nomor dan keterangannya. Oke, karena pembelian di sini kita masuk kolom in. Di sini untuk ACP55 kita membeli 15 unit. Oke, harga pembelian di sini 23.200.000. Oke, price-nya di sini kita isi 23.200.000 di sini. Oke, sehingga total pembelian untuk tanggal 22 ini adalah 348 juta. Oke, baru kita masuk ke kolom saldo di sini. Sebelumnya kita punya saldo 3 unit, harga pokok 23 juta. Kemudian kita membeli 15 unit, harga pokoknya 23.200.000. Dia berbeda harga pokoknya. Oke, karena berbeda sama seperti tadi kita turunkan yang ini. Kita turunkan ke bawah di sini. Kemudian pembelian yang baru dengan harga yang berbeda ini kita tuliskan di bawahnya. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini kita turunkan di bawahnya. Sehingga sama seperti tadi per tanggal 22 untuk ACP55 kita punya 2 persediaan dengan nilai harga pokok yang berbeda. Oke, seperti itu ya kalau memasukkan dengan pembelian harga yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Oke, dokumen nomor 21 bukan, 22 juga bukan, 23 juga bukan. Oke, nomor 24 di sini ada faktur. Kopnya Cemerlang. Oke, ada faktur, kopnya PT Cemerlang. Berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, karena penjualan kita masukkan di sini. Yang pertama kita coba masukkan untuk yang TVP 2685. Kita masukkan tanggalnya, nomor dan keterangannya di sini kita jual kepada kita masukkan di sini ya. Tanggalnya adalah tanggal 27 ya, penjualan kepada Prima Elektronik.
Oke, karena penjualan kita masuk kolom out. Di sini tanggal 27 kita menjual TVP 268 ini adalah 15 unit. Ada 15 unit, sedangkan kita mempunyai dua persediaan yang berbeda. Karena metode FIFO, maka harus kita jual yang 8 unit ini. Sesuai dengan aturan bahwa barang yang pertama masuk harus kita jual terlebih dahulu. Sehingga untuk yang 8 unit dengan harga pokok 19 juta ini kita jual dulu di sini. Ya, kita jual dulu 8 unit dengan harga pokok 19 juta di sini. 19 juta sehingga totalnya di sini adalah 152 juta. Nah, karena yang kita jual 15 unit berarti 8 ini kan kurang 7 unit. Nah, 7 unitnya kita ambil dari persediaan yang 13 ini yang harga pokoknya 19 juta 300. Kita masukkan di sini untuk yang 2 unitnya karena bukan 2 unit. Kita berarti kurangnya kalau 15 berarti 7. Oke, kita masukkan 7-nya di sini. Oke, harga pokok barang yang kita jual 7 unit ini adalah karena kita ngambil yang 13, berarti harga pokoknya adalah yang 19 juta 300 ini. Ya, 19 juta 300. Sehingga totalnya di sini adalah 135 juta 100 ribu. Oke, seperti itu kira-kira ya cara mencatatnya. Jadi kita menjual 15, yang 8 unit kita habiskan dulu yang persediaan yang 19 juta. Sisanya kekurangannya kita ambilkan yang persediaan 13 unit dengan harga pokok yang 19 juta 300 ini. Oke, sehingga di sini kita untuk yang 8 unit ini berarti habis ya, habis terjual. Sedangkan sekarang yang tersisa adalah yang 13 unit ini dikurangi 7 menjadi 6. Oke, 6 ya. Ya, berarti ada 6 unit sisa persediaannya. Oke, 6 unit dengan harga pokok 19 juta 300 karena yang sisa adalah ini tadi ya, yang 13 dikurangi 7 menjadi 6. Harga pokoknya 19 juta 300. Yang 8 unit ini habis dijual. Oke, habis selesai. Oke, itu untuk yang TVP 268. Sekarang kita masukkan yang ACP 55. Oke, sama caranya kita masukkan dulu tanggal keterangan. Oke, karena di situ penjualan kita masuk kolom out. Oke, untuk yang ACP 55 kita menjual 10 unit. Oke, 10 unit. Di sini kita sebelumnya punya nilai persediaan 3 unit dengan harga pokok 23 juta, 15 unit harga pokoknya 23 juta 200. Karena metode FIFO berarti kita jualin dulu. Ya, kita jual yang 3 unit ini. Oke, 3 unit. Sehingga kekurangannya supaya 10 maka kita ambilkan yang di persediaan 15. Karena 10 berarti kita kurangnya 7. Ya, 7 unit ini kita ambilkan dari persediaan yang 23 juta 200 ini. Sehingga totalnya di sini adalah 162 juta 400. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang baru saldonya. Yang 3 unit ini sudah kita jual habis. Berarti nilai persediaannya habis. Sedangkan yang 15 unit ini karena untuk mencukupi 10 unit maka diambil 7. Sehingga di sini tinggal 8. Harga pokoknya 23 juta 200. Yang harga pokok 23 juta sudah habis. Sehingga total persediaan per tanggal 27 itu menjadi 8 unit dengan harga pokok 23 juta 200 dan nilai persediaan 185 juta 600 ribu rupiah. Oke, lanjut dokumen selanjutnya. Ya, nomor 25 kembali ada retur, ada faktur di sini. Ada faktur tetapi kopnya Tulus Jaya. Berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, karena pembelian secara kredit, sekarang kita coba masukkan di sini. Oke, kita masukkan tanggal dan keterangannya tanggal 29 keterangannya adalah pembelian kepada Tulus. Karena pembelian kita masuk kolom in. Di sini untuk yang TVP 268 kita membeli yaitu 12 unit. Dengan harga pembeliannya di sini adalah 19 juta 100. Oke, sehingga total pembelian adalah 229 juta 200. Oke, sekarang kita masukkan pembelian ini ke dalam persediaan. Oke, sebelumnya ada persediaan 6 unit tetapi harga pokoknya 19 juta 300. Di sini ada pembelian, harga pembeliannya berbeda dengan harga pokok. Maka karena berbeda, seperti tadi tidak boleh kita gabungkan. Yang ini kita turunkan ke bawah sini. Ya. 6 ya. Yang 12 unit ini kita turunkan di bawahnya. Ya, sehingga per tanggal 29 kita mempunyai dua persediaan dengan harga pokok berbeda, yaitu yang satunya 19 juta 300, yang satunya adalah 19 juta 100. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang ACP 55. Oke, sama kita masukkan keterangan dan tanggalnya. Oke, karena pembelian kita masuk sini. Oke, ACP 55 kita membeli 11 unit dengan harga pembelian adalah 23 juta 400. Sehingga total pembeliannya adalah
didapat 257.400. Oke, baru pembelian ini kita masukkan ke persediaan. Sebelumnya ada 8 unit, tetapi harga pokoknya berbeda dengan harga pembeliannya. Karena berbeda berarti ini kita turunkan. Ya, turunkan ke sini, tidak boleh digabungkan. Yang pembelian yang baru kita turunkan di bawahnya atau kita tulis di bawahnya. Sehingga per tanggal 27 untuk ACP 55 kita pun sama mempunyai 2 persediaan dengan harga pokok yang berbeda. Yang satu 23.200.000, yang satunya 23.400.000. Oke, kalau sudah, saya rasa selesai ya. Untuk kartu persediaan transaksi sudah habis. Oke, setelah selesai baru kita hitung nilai persediaan atau jumlah persediaan. Karena persediaan kita terakhir tanggal 29 adalah 6 dan 18 dan 12, berarti persediaan kita sekarang menjadi 18. Sehingga total persediaan kita ini adalah sebesar 345 juta untuk yang TVP 268. Sekarang untuk yang ACP 55 jumlah persediaan 19, yaitu 8 unit dan 11, sehingga total untuk nilai persediaan adalah 443 juta, yaitu 185 ditambah 257.400. Oke, saya rasa seperti itu ya untuk kartu persediaan dari PT Cemerlang. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana cara membuat jurnal umum. Oke, saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.